selamat jumpa pemirsa, kembali bersama saya Lala Fidel dalam Special Talks. Robert F. Kennedy pernah mengatakan bahwa pemilu mengingatkan kita tidak hanya tentang hak, tetapi tanggung jawab kewarganegaraan dalam demokrasi. Menuju Pesta Demokrasi Indonesia tahun 2024, tentunya banyak sekali persiapan-persiapan yang dilakukan. Sesuai dengan tema Special Talks kita hari ini, persiapan pengawasan dan penyelenggaraan tahapan pemungutan serta perhitungan suara. Dan hari ini saya sudah bersama dengan dua narasumber hebat yang tentunya akan membahas seputar Pesta Demokrasi Indonesia tahun 2024, khususnya yang ada di Kota Batu. Di sini saya sudah bersama dengan Bapak Heru Joko Purwanto Esos dari KPU Kota Batu. Betul. Dan juga bersama dengan Bapak Yogi Eka Khalid Farobi Esos. Beliau merupakan Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kota Batu. Baik, apa kabar Bapak-bapak? Alhamdulillah, sehat. Sehat ya, harus sehat dong menuju pemilu ya, yang sudah mungkin dalam hitungan hari lagi ya, bukan hitungan bulan. Nah, bagaimana Bapak-bapak mempersiapkan pemilu tahun 2024 ini? Mungkin dari Bapak Heru bagaimana? baik Mbak Lala, dan selamat siang. Salam sehat untuk semua pemirsa ATV dimanapun berada. Kami kalau ditanya persiapan, kami sudah mempersiapkan 2 tahun yang lalu. Jadi start kami mulai 2022 itu sudah starting untuk persiapan. Dan saya mengingatkan kepada pemirsa dimanapun berada, kita tinggal 22 hari lagi menuju pemilihan. Baik, 22 hari ini cukup singkat ya Pak, kalau kita lihat ke depan nanti cukup pendek waktu. Sangat singkat ya. Baik, kalau dari Bawaslu sendiri bagaimana Bapak? Oke, untuk persiapan jadi tepat di momen tanggal 22 Januari ini ya, 22 hari jelang pemilihan. Itu pagi tadi nih di 3 kecamatan di Batu, terus Bumiaji dan Jontejo dilaksanakan pelantikan terhadap 611 orang pengawas tempat pemungutan suara. Jadi itu menandakan bahwa Bawaslu, jajaran di bawahnya, Panwascam, Panwas Kelurahan Desa, termasuk hari ini pengawas tempat pemungutan suara itu telah siap dalam mengawal jalannya proses elektoral tahun 2024. Seperti itu. Baik, sudah dilakukan pelantikan sebanyak berapa Pak? 600 ya. Baik, selama 22 hari ke depan menuju pemilu nih, apa saja kira-kira hal-hal yang belum terselesaikan? Kalau belum terselesaikan kayaknya pemilu ini sebuah proses gitu ya. Baik. Artinya setelah termasuk juga pemilu ini ada semacam limitasi waktu. Sebenarnya tidak ada yang terselesaikan, tidak ada yang belum terselesaikan. Nah, tapi prinsipnya kita sedang mempersiapkan, ya kan, sebagai pengawas pada momen terpenting di antara seluruh momen ya, tahapan pemilu. Baik. Kan mulai dari awal dulu ada pendaftaran peserta pemilu, terus kemudian pendaftaran pemilih, hari ini kampanye, terus masa tenang, pungut hitung, dan rekap. Nah, tahapan paling krusial itu adalah tahapan pungut hitung, termasuk juga logistik ya, logistik, penyiapan logistiknya. Nah, itu kemudian betul-betul akan kita persiapkan. Artinya apa? Mulai dari sumber daya, kita akan upayakan sebelum nanti di masa tenang, efektif teman-teman PTPS itu bekerja di masa tenang, 2 hari sebelum masa tenang. Nah, di dalam waktu yang jeda yang sampai tanggal 8 Februari ini, tadi pagi dilantik, kita melakukan persiapan dalam rangka penguatan kapasitas. Mereka adalah tidak sekedar orang lama, tapi juga orang-orang baru. Kenapa? Syarat kita adalah memang tidak tertulis sih, tapi kemudian undang-undang menurunkan syarat bagi pengawas itu 21 tahun, ya kan? Nah, maka antusiasmenya kemarin luar biasa, termasuk mungkin juga di KPPS. Nah, mereka ada yang lama dan yang baru. Yang lama dan yang baru, meskipun undang-undangnya sama, tetap akan kita lakukan penguatan kapasitas, baik secara formal, ya kan, bersama, maupun secara non formal, misalnya di rumah-rumah
PKD-nya atau di masing-masing desa, kemudian membahas terkait aturan, regulasi, tata cara pengawasan, sekaligus penegakan hukum berkaitan dengan pengawasan, pemungutan, dan penghitungan suara. Nah, itu yang hal umum yang kita persiapkan. Karena hal yang menjadi tantangan atau yang belum selesai, insya Allah karena pemilu sudah ada limitasi waktunya, ada batasan-batasannya, itu kita sudah selesaikan. Nah, seperti itu Mbak Lala. Baik, berarti harus melewati beberapa proses yang cukup panjang ya Pak. Betul. Mungkin bagi pemirsa yang ada di rumah ini masih bingung perbedaan antara KPU dan juga Bawaslu. Mungkin dari KPU sendiri Pak, boleh dijelaskan? Sebetulnya KPU, Bawaslu ini dan DKPP ini adalah satu kesatuan sebagai penyelenggara pemilu ya yang ada di Indonesia. Jadi 3 lembaga ini ada tupoksinya masing-masing. Kalau beliau di Bawaslu adalah pengawasan, kalau kami di KPU adalah secara teknis, ya mempersiapkan segala sesuatunya. Kita yang ketiban sampur untuk istilahnya nyinoman. Baik. Gitu ya. Gitu. Mungkin bisa disimpulkan bahwa KPU ini yang turun langsung ke lapangan untuk melihat prosesnya gitu ya Pak? Melaksanakan baik-baik. Kita melaksanakan proses, ada beberapa tahapan yang sudah kita persiapkan dari awal tadi, bahwa yang pertama awal kita mempersiapkan data. Jadi kita pendataan data pemilih dulu. Setelah itu baru SDM-nya yang kita persiapkan. Setelah yang SDM, penguatan kelembagaan tadi sama. Hanya yang membedakan kami adalah pelaksana teknis, kalau beliau ada di pengawasan, kalau di KPP ada nanti di bagian penanganan hukumnya. Baik, jadi KPU dan Bawaslu ini memiliki tugasnya masing-masing. Kalau Bawaslu ini mengawasi jalannya, kalau KPU yang melaksanakan yang turun langsung di lapangan. Baik, luar biasa sekali perbincangan kita masih akan berlanjut pemirsa, jadi tetaplah bersama kami di Special Talks. Pekan Imunisasi Nasional Polio untuk seluruh anak usia 0 sampai dengan 8 tahun. Dilaksanakan putaran pertama 15 hingga 21 Januari 2024. Imunisasi dapat dilakukan di Puskesmas, Posyandu, Satuan Pendidikan PAUD TK, SDMI sederajat. Ayo, sukseskan Pekan Imunisasi Nasional. Jaga buah hati dari ancaman polio. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh definisi netralitas. Bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Ya,
kembali pemirsa bersama kami di Special Talks. Nah, kita akan melanjutkan perbincangan kita mengenai persiapan pengawasan dan penyelenggaraan tahapan pemungutan serta perhitungan suara khususnya yang ada di Kota Batu. Baik, Bapak Heru, Bapak Yogi, kita akan melanjutkan perbincangan bagaimana dari Bawaslu maupun KPU mempersiapkan setiap anggotanya dalam pemilihan umum kali ini. Mungkin boleh dijawab dari Bapak Heru? Baik, terima kasih. Kita sudah mempersiapkan yang namanya badan ad hoc. Jadi di setiap kecamatan kita ada 5 teman-teman BPK, yang di desa ada 3 PPS, dan di setiap TPS nanti itu namanya KPPS. Ada 7 orang KPPS ditambah 2 orang tenaga pengamanan TPS. Jadi jumlah total kami itu sekitar 4.600-an semuanya. Ini akan kami lantik nanti untuk badan ad hoc yang di KPPS ini tanggal 25 di setiap desa dan kelurahan masing-masing dengan ditandai dengan menanam pohon. Itu nanti. Jadi kita mempersiapkan tentunya dalam kesiapan di penyelenggaraan, nanti ujung tombak pelaksanaan ini sebetulnya ada di teman-teman KPPS. Maka kita harus mempersiapkan secara matang, secara detail, bagaimana cara pelaksanaan dan lain sebagainya di teman-teman KPPS melalui bimbingan teknis, melalui training of trainer dan lain sebagainya. Formulasi-formulasi itu akan kami lakukan sampai menjelang pencoblosan. Baik, jadi menuju pemilu ini kita melaksanakan yang namanya bimbingan juga ya Pak terhadap KPPS. Kita mengalir ini setiap hari di setiap desa, di setiap kelurahan. Bahkan kami mengelompok, tidak harus semua jadi satu. Karena materi ini kalau kita jadikan satu misalnya dengan jumlah besar, maka penyampaiannya kurang. Jadi kurang kita efektif ya. Baik. Kalau dari Bawaslu sendiri bagaimana Bapak? Prinsipnya sama, BIMTEK, terus kemudian semacam belajar secara peer group gitu ya, dengan sebaya. Terus kemudian, nah memang di jajarannya Pak Heru di KPU itu jumlahnya relatif besar. Baik. Di KPPS saja 7 plus 2 nyaman. Kalau kemudian di PPS di tingkat desa itu ada 3 plus sekretariat. Kami di desa hanya 1. Pengawas kelurahan desa itu hanya 1 tanpa sekretariat. Kemudian di pengawas TPS juga hanya 1. Nah, prinsip pelaksanaan penguatan kapasitasnya sama dengan BIMTEK, dengan belajar bersama, terus termasuk ketika ada teman-teman KPPS penguatan kapasitas, jajaran pengawas diundang. Ya, artinya ada penguatan pengetahuan. Nah, karena apa Mbak? Di pengawas TPS atau jajaran pengawas itu memang ada 2 syarat. Selain memahami tahapan, juga kemudian bagaimana memahami cara melakukan penegakan hukum, penegakan regulasi. Ya kan? Nah, proses teknis, aturan pun juga harus sama, harus diketahui detailnya. Tapi juga ketika bagaimana terjadi kesalahan, terjadi potensi atau dugaan pelanggaran, maka pengawas ini juga dibekali tata cara bagaimana melakukan penegakan. Ada konsep-konsep yang namanya saran perbaikan, ada himbauan, ada kemudian penanganan pelanggaran administratif. Nah, ini maka 2 hal inilah yang perlu kita perkuat sebagai bentuk bagian dari peningkatan kapasitas, sebagai bagian dari bagaimana menyiapkan sumber daya untuk menghadapi pemilu agar lebih berkualitas, lebih berkeadaban, dan nanti kemudian memperoleh pemimpin-pemimpin yang sesuai harapan masyarakat. Seperti itu. Baik, cukup panjang ya kalau tadi kita sudah bahas di segmen 1 sampai segmen 2 ini. Cukup panjang sekali untuk persiapan pemilihan umum tahun 2024. Nah, kalau kita ngomongin soal pemilu ya Bapak-bapak ya, pasti tidak terlepas dari yang namanya kampanye. Nah, menurut Bapak-bapak sekalian, bagaimana pelaksanaan kampanye di Kota Batu? Apakah sudah sesuai dengan aturan yang ada atau bagaimana? Mungkin boleh gantian dijawab? Baik, kalau kampanye, kalau di Kota Batu, alhamdulillah, karena kita menerapkan konsep kekeluargaan ya, jadi relatif tenang di Kota Batu pelaksanaannya. Adapun ada beberapa istilahnya riak-riak atau pelanggaran itu, saya kira masih relatif ada, namun
nanti divisinya beliau yang bagian menertibkan. Jadi kampanye di Kota Batu sangat arif, tidak bergejolak dan masih mengemukakan seduluran. Seduluran, baik. Kalau dari Bapak Yogi sendiri gimana nih? Jadi kampanye itu kan metode atau cara ya penyampaian visi misi dan program. Baik. Ada sekitar 9 metode, misalnya kemudian tatap muka belusukan, terus pertemuan terbatas, rapat umum, terus iklan kampanye di mana? Media sosial, Baik. termasuk pemasangan alat peraga kampanye yang di jalan-jalan. Iya. Nah, dalam proses kampanye mulai bulan 28 November sampai hari ini memang mayoritas di Bawaslu adalah berkaitan dengan potensi pelanggaran terkait metode kampanye, alat peraga kampanye, dan bahan kampanye. Baik. Kenapa? Karena di Kota Batu ini cukup spesifik, ada aturan yang bernama Perwali 23 tahun 2012 tentang penataan atribut partai politik. Baik. Itu cukup spesifik, ya, Ya. cukup spesifik mengatur bagaimana kemudian peserta pemilu itu tata cara pemasangannya, lokasinya harus dipatuhi. Selain memang di PKPU sendiri Baik. itu diatur terkait tata cara pemasangan dan daerah-daerah yang dilarang. Nah, sehingga kemudian ini menempati pelanggaran tertinggi, ya kan, pelanggaran tertinggi terkait bagaimana jumlah pelanggaran yang ada di Kota Batu. Baik. Berikutnya memang saya sepakat di teman-teman peserta pemilu dan KPU, terus kemudian Bawaslu, memang konteksnya adalah bagaimana mengedepankan kampanye yang kekeluargaan, mengedepankan kondusivitas, siap. Nah, dalam setiap pertemuan-pertemuan atau menggunakan kampanye bentuk lain, memang selama ada STTPK atau selama memberikan pemberitahuan, insya Allah akan diawasi. Baik. Karena apa? Setiap pemberitahuan yang masuk atau kemudian kan wajib nih Mbak, peserta pemilu itu memberitahukan kepada kepolisian, ditembuskan kepada Baik, KPU baik. dan Bawaslu. Nah, selama proses itu berlangsung, kita balas dengan memberikan yang namanya himbauan. Baik. Misalnya satu contoh kasus, ada izin yang izin kegiatan misalnya olahraga, senam, terus kemudian jalan sehat. Pertama ya harus janganlah kemudian dalam himbauan itu jangan gunakan masjid atau tempat ibadah sebagai tempat yang dilarang, bagaimana atau tidak melibatkan secara aktif anak-anak di bawah umur karena tidak memiliki hak pilih, dan kemudian juga tetap tidak melibatkan para pihak yang dilarang dan sebagai pelaksana kampanye, petugas kampanye maupun peserta kampanye. Nah, itu kita upayakan dilakukan dengan pemberian himbauan, Baik. ya kan, kepada peserta pemilu siapa yang kemudian sebagai penanggung jawab atau pelaksana kampanye. Seperti itu. Baik, berarti kalau kita lihat baliho-baliho yang ada di jalan itu tidak asal pasang ya Pak, Betul, tapi ada pelaporan dulu kepada KPU, kemudian ke Bawaslu, lalu ke pihak kepolisian, Iya. begitu ya? Nah, kalau APK Ya. itu sebenarnya alat peraga kampanye kita membebaskan. Pada intinya kita membebaskan. Oh, baik. Asal mekanisme pemasangannya jangan paku pohon lah. Oh, baik. Terus baik. jangan kawat pohon. Ya. Ini kalau kemudian pohon mungkin bisa didengar, Ya. nangis. Nah itu. Baik. Jadi keadaban atau penghormatan terhadap etika lingkungan Baik. itu kemudian kita junjung tinggi. Termasuk jika memang gini Mbak, misalnya di pertigaan nih, Ya. dipasang atau di mulut gang Ya. dipasang, pengguna jalan terganggu, tetap maka mereka itu kemudian menyampaikan ke jajaran pengawas melalui tindakan nanti penertiban, ya kan, yang Ya. dilakukan sebenarnya Satpol PP dan pengawas, ini kemudian dilakukan penertiban sehingga aspek keamanan itu betul-betul kita jaga. Baik. Ya memang karena keterbatasan, terus termasuk juga bagaimana kerjasama yang dilakukan dengan Satpol PP, ini memang masih belum semua untuk kemudian tertangani. Baik. Tapi masuk menjadi pelanggaran itu sudah, tapi kemudian penanganan dengan penertiban itu memang belum. Tapi gini, proses tahun ini beda.
Ya, kita kenapa itu, menyebut Pak? pengawasan APK itu dengan cara-cara humanis. Jadi Baik. tetap kita ingatkan per surat untuk dipindah Baik. atau diperbaiki tata cara pemasangannya ketika tadi menggunakan kawat, paku pohon, ke pohon, terus ya. kemudian ditempatkan di tiang ya, Baik. tiang dan segala macam, kita minta untuk diperbaiki. Janganlah pakai paku atau janganlah pakai kawat, coba pakai tali. Oke. Nah, karena pasti 75 hari ini nggak akan, kita asumsikan nggak rusak nih Baik, pohon. baik. Nah, seperti Iya. itu. Jadi ada beberapa peraturan ya yang harus ditaati untuk para peserta pemilu calon-calon ini harus memperhatikan beberapa hal-hal tersebut. Nah, tadi kan juga disampaikan bahwa adanya rapat umum ya. Oke. Itu bagaimana Pak untuk jadwal-jadwalnya? Kalau jadwal rapat umum kita sudah mulai tanggal 21 sampai nanti tanggal 10. Baik. Jadi rapat umum itu adalah pengumpulan massa di suatu tempat baik terbuka ya. Nah, Iya. mereka lebih dari 100 orang dengan memakai atribut itu juga mekanismenya sama, harus melaporkan dulu, harus memberitahu Bawaslu ke kepolisian dengan harapan bisa terdeteksi di mana dan dijaga keamanannya. Baik. Tapi sampai saat ini dari pemberitahuan yang masuk belum ada yang mau masuk di Kota Batu. Baik. Baik, jadi KPU dan juga Bawaslu ini memiliki sinergi yang kuat ya untuk Harus, menciptakan iya. pemilu yang aman, yang tertib, pesta demokrasi di tahun 2024. Baik pemirsa, kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Bahaya merokok. Apa itu rokok? Rokok adalah tembakau yang dibungkus dengan kertas yang biasa dihisap menggunakan mulut. Kenapa rokok berbahaya? Rokok banyak mengandung zat kimia berbahaya, di antaranya nikotin, kandungan yang terdapat pada pembasmi serangga karbon monoksida, senyawa yang terdapat dalam asap buangan mobil dan motor, kadmium, biasa digunakan pembuatan batu baterai, amonia, zat yang terdapat pada pembersih toilet, dan zat lainnya yang sangat berbahaya. Dengan banyaknya zat berbahaya, rokok dapat menumbuhkan berbagai macam penyakit seperti mata katarak, osteoporosis atau pengeroposan tulang, serangan jantung, kanker paru-paru, kanker usus besar, kanker lambung, serta gangguan kesehatan lainnya. Selain itu, efek rokok juga dapat dirasakan oleh orang lain yang tidak merokok. Kematian akibat merokok di Indonesia mencapai sekitar 427.948 orang setiap tahunnya atau 1.100 orang per hari. Ayo, sayangi diri Anda dan orang di sekeliling Anda dengan berhenti merokok sekarang juga. Mohon izin Pak, rapat 15 menit lagi dimulai. Baik, Mas. Oh iya, saya belum laporan SPT tahunan ya? Mohon izin Bapak, 5 menit lagi rapat dimulai. Baik, Mas. Saya Aris Agung Paiwai, penjabat Wali Kota Batu. Alhamdulillah, saya sudah melaporkan SPT tahunan. Yuk lapor SPT tahunan sekaligus pemadanan NIK menjadi NPWP secara online melalui pajak.go.id. Laporannya lebih cepat, lebih awal, lebih nyaman.
pemirsa, kembali di Special Talks kita masih membahas menuju pesta demokrasi di Indonesia tahun 2024. Baik, saya masih bersama dengan Bapak Heru dan juga Bapak Yogi. Kalau tadi kita berbincang bagaimana proses kampanye yang ada di Kota Batu. Nah, selanjutnya ini kita akan berbincang mengenai bagaimana pelayanan hak pilih bagi masyarakat untuk pemilu tahun 2024 ini, Pak. Monggo, silakan. Baik, sesuai dengan tagline KPU melayani, Baik. jadi memastikan bahwa seluruh masyarakat Kota Batu ini terlayani hak pilihnya. Itu yang pertama itu. Yang pertama kita sudah menetapkan DPT di dalam Kota Batu ini. Setelah menetapkan DPT, kami memberikan kesempatan kepada siapapun yang mau memindah pilih, namanya DPTB atau pindah pilih itu bisa. Ini bisa diurus di semua jajaran kami, baik mulai dari desa, kelurahan, ataupun di KPU. Hak pindah pilih ini apabila ada beberapa alasan, misalnya pindah tugas, atau tapi KTP-nya tetap Batu, bertugas di tempat lain, atau sekolah, atau tuntutan belajar, dan lain sebagainya, pindah domisili. Ini kita layani 30 hari sebelum hari H yang berakhir tanggal 15 kemarin. Baik. Namun kami masih mempunyai ruang dengan ketentuan 4 item yang nantinya hari H-7. Jadi seluruh teman-teman atau dari kota lain dengan alasan tertentu, misalnya mohon maaf dari teman-teman yang ada direhabilitasi, itu bisa memindah pilih dengan H-7. Yang sakit, ya, terus petugas-petugas yang mempunyai surat tugas, misalnya tugas di saat kepemiluan, ada di Kota Batu, itu bisa mengurus pindah pilih. Juga mohon maaf, naudzubillah min dzalik, tidak terjadi bencana, itu juga bisa pindah pilih. Dan apabila seseorang ini belum terdaftar dalam daftar pemilih kami dan mempunyai hak pilih dengan ditandai mempunyai KTP elektronik, bisa datang ke TPS kami setelah pukul 11, namanya DPK, daftar pemilih khusus, dengan ketentuan membawa KTP sesuai lokasi dia berada. Itu sudah kami sisir mulai awal, dan tentunya sekarang pada saat ini kita menerima pindah pilih itu kurang lebih 1.433. Itu pindah yang masuk. Sedangkan yang keluar ada 600-an lah, itu pindah keluar. Jadi yang keluar itu pindah tugas belajar dan lain sebagainya. Intinya kami melayani dengan tentunya dibantu oleh teman-teman jajaran dari Bawaslu, seperti menginformasikan ke kantong-kantong pindah pilih seperti di teman-teman di SAB, teman-teman di sekolah-sekolah, perhotelan dan lain sebagainya. Kemarin berbondong-bondong ke kantor KPU untuk mengurus pindah pilih tersebut. Baik. Kalau dari Bawaslu sendiri bagaimana, Bapak? Oke, apa yang disampaikan oleh Pak Heru selaku Ketua KPU tadi memang gini ya, ada mekanisme baru ya di dalam proses pindah pilih. Kalau dulu itu H-7 ya Pak Heru ya. H-3 kadang itu kemudian masih dilakukan pindah pilih. Untuk apa sih hari ini kok H-30 harus ditutup? Dengan kondisi-kondisi tertentu. Untuk apa? Justru untuk menjaga kemudian integritas, menjaga kemurnian hak pilih dari warga, gitu ya. Mereka-mereka yang pindah pilih, yang kemudian tidak bisa menggunakan hak pilihnya di tempat yang di mana tercatat di DPT, maka diberi kesempatan. Karena apa? Nanti itu di TPS, DPTB ini ya, itu ada daftarnya. Nah, DPTB ini ada daftarnya, sehingga yang kemudian ujuk-ujuk, karena ini diperkirakan ini besok itu adalah hari libur panjang, terus ada orang berwisata langsung. Nah, kemudian dia nginep di salah satu hotel A misalnya, sampingnya misalnya TPS, habis sarapan dia kemudian masuk di situ. Kalau kemudian dia tidak bawa surat pindah pilih, terus kemudian tidak ngurus ya, tidak ngurus pindah pilih, itu ya nggak akan bisa diterima. Termasuk orang berwisata itu bukan alasan melakukan pindah pilih. Orang yang belajar, orang yang bekerja, orang yang sakit, sedang menjalani rehabilitasi di tahanan, ya kan? Mereka terus termasuk pindah domisili. Ya, ini Bawaslu nanti kemudian memastikan bahwa mereka-mereka yang sudah berhak, pertama di DPT yang sudah terdaftar, kemudian mereka yang di DPTB ini benar-benar menggunakan
hak pilihnya. Baik. DPTB dan DPK itu info terakhir ya, menggunakannya di atas jam 11 ya, Iya, DPTB. 2 jam sekarang, 2 jam. Dua Oh, jam. baik, DPK kemudian jam 12. Iya. Nah, itu betul-betul harus diperhatikan oleh warga yang menggunakan hak pilihnya Pilih. tersebut. Untuk apa? Karena memang jumlah surat suara cadangan Iya. di TPS itu hanya 2%. Baik. Katakanlah tadi 300 ya, Ya. maksimal per TPS. Ya. Nah, 2%-nya kan hanya sekitar 6. 6 misalnya ada kantong-kantong DPTB misalnya dari sekolah Alkitab Batu, Baik. sekolah kemudian berasrama, Iya. sekolah tinggi agama Buddha, Iya. termasuk Pondok-pondok wihara, pesantren. pondok-pondok pesantren. Iya. Itu kan potensi. Nah, masuk di satu TPS yang terdekat 6 atau 5, kemudian jagani 1 untuk DPK. Iya. Nah, ini harus menjadi perhatian, betul, mapping kita. Nah, termasuk orang yang meninggal. Oh, baik. DPT ini cukup panjang, Iya, Pak. ditetapkan 21 Juni. Iya, Iya. betul. Sedangkan pelaksanaannya itu Februari, Juni Baik. 2023, Ke pelaksanaannya Februari. Februari 2024. 24. Ya. Nah, setiap hari kita mendengar Ya. ada tetangga yang meninggal, terus kemudian ada yang pensiun dari Ya. TNI Polri, secara otomatis dia sebagai pemilih pemula dan segala Ya. macamnya, itu dinamikanya muncul. Nah, Baik. terhadap itu penting bagi pengawas jajaran termasuk juga jajaran KPPS dan Ya. pengawas memastikan memang betul-betul yang memang TMS seperti meninggal tadi tidak menggunakan hak pilihnya. Baik. Yang memang Mempunyai hak. belum mempunyai hak tapi belum tercatat di DPT, dia memiliki KTP elektronik, nanti masuklah dilayani dalam pemilih yang DPK. Nah, ini memastikan bagaimana hak pilih ini memang berjalan, memastikan bahwa menjamin hak pilih warga. Tapi kemudian yang lebih penting adalah bagaimana hak pilih ini dijalankan sesuai aturan. Itu Baik. tugas KPU. Tadi Ya. teknis, kami kemudian mengawasi. Mengawasi. Kalau ngomongin soal hak pilih itu juga tidak mudah ya Pak ya, ada beberapa tahapan-tahapan. Berarti misalnya saya ini di Batu ini lagi magang gitu ya, domisili saya di luar kota Batu, berarti saya harus melakukan pelaporan untuk pindah hak pilih gitu ya. Iya. Gitu. Oke. Baik, kalau kita ngomongin soal pemilihan juga tidak jauh-jauh dari adanya TPS, setiap TPS yang ada di Kota Batu. Nah, Kota Batu sendiri sudah ada berapa TPS Pak untuk pemilihan tahun ini? Untuk tahun ini kita, kalau di tahun 2019 Ya. kita ada di 757. 775. Namun Ya. sekarang kita kena istilahnya restrukturisasi TPS sehingga kita perlu efisiensi. Baik. Karena satu TPS itu di dalam undang-undang disebutkan bisa untuk 500 pemilih. Baik. Namun kami memaksimalkan 300 maksimal dalam satu TPS. Ini juga memperhitungkan letak geografis, letak antara jarak pemilih dengan satu dengan yang lainnya agar di tengah-tengah. Baik. Maka kita ambil yang 300. Sekarang ada 611 TPS. 611 TPS. Betul. Masih cukup banyak ya Pak? Cukup banyak, dan ini pun sebetulnya masih, kalau menurut masyarakat masih kurang. Oh, masih kurang. Karena masyarakat inginnya Iya. TPS itu di dekat rumahnya. Baik, baik, baik. Hingga berdekatan ya. Iya. Tapi dengan perhitungan kami, dengan jangkauan dan di geografis, 611 ini sudah ideal di Kota Batu. Baik, cukup ideal ya. Jadi Iya. ada 611 TPS yang ada di Kota Batu. Jadi jangan lewatkan hak pilih Anda Ya. untuk memilih. Nah, untuk kesiapan dari logistik pemilu sendiri ini bagaimana Pak? Logistik, alhamdulillah Kota Batu semua logistik kepemiluan ini sudah masuk di Kota Batu. Termasuk yang logistik utama adalah surat suara. Surat suara, baik. Surat suara ini nanti pemirsa akan masyarakat akan menerima 5 surat suara Ya. bagi yang masyarakat Kota Batu. Kalau DPTB tadi kita masih melihat dulu Ya. pindahnya dari mana. Oh, Nah, baik. misalnya antar provinsi, Iya. antar kota ini tadi berbeda. Nah, sekarang dipermudah dengan sistem, dengan aplikasi ini. Tatkala seseorang mengurus DPTB, ini maka sudah akan input, sudah ada keterangannya bahwa dia akan milih berapa kartu suara. Oh, baik. Jadi dipermudah dengan adanya teknologi ini ya Pak? betul. Nah, logistik kami sudah masuk gudang kami, sudah tinggal setting packingnya. Ini sudah setelah selesai pelipatan kami mengecek kembali
masalah percetakan apa saja, masalahnya banyak sekali, pernik-pernik dibutuhkan, baik nanti sebagai logistik utama maupun tambahan. Baik, baik, Ya, baik. baik yang ada di luar kota maupun yang di dalam kota. Baik. Nah, ini sudah kita persiapkan. Nanti juga kita untuk logistik ini harus tepat jumlah, ya, tepat kualitas, tepat waktu. Ini untuk dalam distribusi nanti. Ini sudah kita persiapkan, nanti dalam hal setting pack ini kita akan menggunakan teman-teman dari jajaran pengawas juga, iya, dari teman-teman ad hoc PPK PPS juga kami libatkan. Baik. Ini untuk biar mereka memastikan bahwa TPS-nya nanti jumlahnya sekian, surat suara yang dibutuhkan Baik. sekian, begitu. Baik, kalau dari Bawaslu sendiri apakah turut andil Pak dalam Ya. persiapan logistik ini? Ya, pasti teman-teman KPU itu mengabarkan gitu Baik. ya. Pasti teman-teman KPU mengabarkan ketika misalnya surat suara DPR datang, Ya. surat suara DPRD kabupaten kota datang. Itu pasti dikabarkan, bahkan Ya. melean itu sudah biasa ya. Melean sudah biasa. Termasuk hari ini tetap teman-teman pengawasan karena ada memang perintah. Ya. Ya, karena perintah itu kemudian dalam melakukan pengawasan ini saya cerita ya. Ya, boleh. Bagaimana proses pengawasan dilakukan oleh Bawaslu. Jadi bukan kemudian ya memang kalau pengawasan itu kemudian barang datang kita ada di situ atau kegiatan kampanye itu disebut pengawasan langsung. Baik. Instrumennya apa? Instrumen yang digunakan adalah ada alat kerja pengawasan, ada form A. Yaitu yang kemudian sejauh mana ketepatan yang disampaikan oleh Pak Ketua KPU tadi, ketepatan jumlah, ketepatan kualitas, ketepatan jenis, ketepatan waktu pengiriman dan pendistribusian itu kemudian menjadi fokus. Baik. Sehingga jangan sampai kemudian ada yang telat, surat suara tertukar. Oh, ya. Fungsi kita mengawasi itu jadi situ. Terus kemudian rusak masuk di kemudian turut dilipat dan segala macam. Nah, ini kita mengantisipasi bagaimana agar kerusakan, kekurangan surat suara, kekurangan perlengkapan dan dukungan perlengkapan itu benar-benar tidak terjadi Baik. pada hari H pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Termasuk bagaimana nanti misalnya distribusi Pak Heru ya, Ya, dari betul. KPU ke desa. Ya, Ya, karena di kita kan jarak dari pusat atau dari kantor KPU kan ke yang terjauh misalnya Iya. di Sumber Berantas, Sumber Berantas atau atas ya. kemudian di daerah Berau, Gunung Sari atau kemudian itu kan bisa dijangkau dalam hitungan menit, Baik, ya kan, baik. dalam hitungan menit, sehingga proses yang dilakukan nanti pendistribusiannya memang sangat mudah, tapi nanti bagaimana ketepatan pendistribusian, keamanan, karena ini musim hujan misalnya. betul. Nah, jangan sampai nanti kemudian terganggu oleh kelembapan, terganggu oleh air dan percikan Iya. air dan segala macamnya. Nah, itu kemudian menjadi fokus pengawasan, sehingga ketika misalnya ada hal yang ini potensi kebocoran Iya. atau potensi kemudian ke empas air gitu kan. Nah, ini kita sampaikan, tolong dipindah, Baik. tolong diamankan. Nah, proses-proses itu sampai nanti digunakan pada hari H dan kemudian dikirim lagi untuk keperluan rekapitulasi Iya. di kecamatan, bahkan sampai penyimpanan pasca pemungut hitung selesai itu. Baik. Untuk logistik ya, Iya. untuk bagaimana intinya adalah bagaimana mengurangi gangguan-gangguan ya, karena dukungan ini perlengkapan dan dukungan perlengkapan ini cukup cukup kompleks ya Pak Eri. Iya, Iya, betul. Cukup kompleks, cukup banyak, mulai tinta, pulpen, Betul, surat ya kan, suaranya surat juga. suara itu sendiri, Bilik. bilik, kotak. Nah, jangan sampai kemudian proses penyimpanannya, proses penggunaannya ini Iya. kalau kurang satu saja ini sudah Masalah. masalah. Maka baik. aspek antisipatifnya kita awasi ya, mulai dari awal barang datang ya kan, bahkan Iya. ke percetakan ya. Iya, betul. Percetakan memastikan bahwa yang Dicetak ini. dicetak ini sesuai dengan berita acara misalnya Baik. calon. Jangan ada yang keliru dan Miss segala juga macam ya, itu. iya. Baik, pemirsa, itu tadi merupakan bagaimana kesiapan logistik dan bagaimana cara KPU dan juga Bawaslu untuk mendistribusikan logistik tersebut. Baik, pemirsa, kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini.
Daftarkan diri Anda dan keluarga menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Iuran rutin per bulan. Manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan sesuai peraturan pemerintah yaitu 1. Mendapatkan pengobatan dengan perawatan tanpa batas sesuai indikasi medis. 2. Santunan kematian sebesar 70 juta rupiah dengan ketentuan meninggal dunia karena kecelakaan kerja. 3. Santunan kematian sebesar 42 juta rupiah dengan ketentuan meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. 4. Beasiswa sebesar 174 juta rupiah dengan ketentuan minimal kepesertaan 3 tahun untuk 2 orang anak ahli waris. 5. Tabungan sebesar Rp240.000, iuran dibayar selama 1 tahun penuh. Informasi lebih lanjut. Kerja keras bebas cemas bersama BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Sub Pekan Imunisasi Nasional Polio untuk seluruh anak usia 0 sampai dengan 8 tahun. Dilaksanakan putaran pertama 15 hingga 21 Januari 2024. Imunisasi dapat dilakukan di Puskesmas, Posyandu, Satuan Pendidikan PAUD TK, SD MI Sederajat. Ayo, sukseskan Pekan Imunisasi Nasional. Jaga buah hati dari ancaman polio. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Ayo rakyat Indonesia, bersatu langkahkan kaki menuju bilik suara Rabu 14 Februari. Ayo rakyat Indonesia, beri kontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Kita memilih untuk Indonesia. Baik pemirsa, kembali di Special Talk siang hari ini masih bersama dengan bapak-bapak dari KPU dan juga Bawaslu. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana pendistribusian dari logistik ini. Nah, kalau sekarang Pak, saya mau tanya bagaimana pengawasan ke TPS yang ada di Kota Batu? Yang dimaksud pengawasan, kami sudah memastikan Ya. bahwa TPS di Kota Batu yang berjumlah 611 ini 611. Baik. kita sudah mapping mulai dari titik lokasi, terus dari nanti sarana prasarana, karena TPS ini ada beberapa kriteria, harus ramah disabilitas, harus terjangkau, Baik. dan harus layak. Ya. Karena yang nanti yang ikut serta dalam keikutsertaan dalam pemilu ini 18 partai politik. Wow. Dan DPD-nya ada 15. Ya. Nah, itu nanti kalau semuanya datang, Ya. itu akan penuh juga dari teman-teman pengawas. Jadi kita mempersiapkan sumber daya sampai tempat, titik lokasi, bahkan kita mapping karena ada ketentuan bahwa kalau bisa jangan secara etik, jangan dekat dengan calonnya dan lain sebagainya. Itu harus kita mapping. Jadi Ya. kita sudah mempersiapkan lebih awal, namun dalam mendirikan TPS ini juga perlu kerjasama antar masyarakat. Misalnya kita harus ada surat peminjaman tempat dan lain Baik. sebagainya. Bahkan kami bisa menggunakan tempat-tempat di balai RW, di Baik. sekolah itu, karena itu tadi musim hujan. Kita yang akan kita memperkuat, itu kita perkuat adalah tendanya Iya. harus layak dan lain sebagainya. Dan kita mudah-mudahan lah, saya berharap nanti tidak pas hujan. Iya, iya, Jadi betul, betul. masyarakat bisa ikut semuanya, ikut. Jadi kita jadikanlah pemilu yang di Kota Batu ini yang Ya. adem ayem, yang santai dan menyenangkan lah. Ya. gitu. Kalau dari 611 TPS itu Ya. terdiri dari berapa KPPS, Pak? Berapa orang jumlahnya kalau di total?
Kalau ditotalkan dikalikan 7, jadi ada 4.222 orang. Ditambah 2 kali 7 tenaga pengamanan. Baik. Jadi cukup akan- banyak ya. Cukup banyak sekali. Kalau di Kota Batu bersyukur kita hanya 4 dapil dan relatif penduduknya 168 itu yang mempunyai hak pilih, yaitu 65, Ya. 816 itu relatif kecil. Coba kalau kita bayangkan di teman-teman di kabupaten. Baik. Kita, Baik. kita bersyukur di Kota Batu Ya. ini. Jadi jangkauan terkecil, terdekat kita, terjauh, Ya. terluar, terpinggir itu yang ada di Sumber Berantas Sumber Berantas, saja, ya. sama di Beru tadi. Ya, sama Berau di ya, Pak. Berau. Berau. Ya, itu aja. Tapi itu jangkauan 30 menit sudah nyampe. Baik, jadi kurang lebih ada 4.000 ya, Iya. 4.000 anggota KPPS yang tersebar di Kota Batu. 42222. 42222, Iya. cukup banyak ya, Banyak sekali. melibatkan banyak manusia ya Iya. Pak dalam Nah, pemilihan. manajemen sebanyak itu, makanya kita harus mempersiapkan lebih awal. Baik, Kita harus mengelompokkan, terus kita membuat modul-modul yang gampang dicerna, dan lagi nanti harus teman-teman KPPS ini, makanya kita mencari, senang saya mencari yang muda-muda, bukan Baik. karena apa? Karena sekarang ditunjang teknologi. baik, biar satset juga ya Pak. Teknologi ini karena nanti untuk menghitung kita menggunakan sistem informasi rekapitulasi Sirekap. Jadi mereka spesifikasi HP-nya juga harus kita perhatikan. Baik, baik. Jadi pemilihan umum tahun 2024 ini cukup mungkin ada sedikit perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya ya, Ada, karena tahun banyak, ini iya. memanfaatkan teknologi Iya. juga yang ada. Begitu ya Pak ya? Ya betul. Dengan adanya teknologi ini kita berharap tidak seperti kemarin sampai Ya. malam, pagi lagi. Baik. Insya Allah dengan adanya bantuan alat untuk menghitung ini, alat Sirekap ini, alat bantu Sirekap namanya ini, saya targetkan maksimal jam 9 malam sudah selesai. Sudah selesai, sudah clear semuanya, Sudah clear, bersih ya. gitu. Baik, mungkin dari Bapak Yogi sendiri. Gimana? Proses tadi yang di awal saya sebutkan ya, Iya. bahwa puncak dari tahapan pemilu ini adalah hari H pemungutan Betul, suara, pemilihan, 14 Februari 2024, yang awalnya hari kasih sayang ya, Iya. kemudian diganti hari kasih suara nih. menurut Baik, saya. baik, baik. Nah, untuk lebih melakukan semacam validasi hasil, mewujudkan cita-cita pemilu yang berkualitas, berkeadaban, yang jurdil, dibutuhkan adanya partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pemilu. Ya. Baik. Nah, termasuk bagaimana nanti di hari H. Memang kita butuh nih fasilitasi ya. Ada yang punya garasi, Baik. bisa digunakan untuk TPS atau halaman rumahnya yang Lebar ya, Pak? Luas. yang representatif, bisa dipinjamkan untuk pelaksanaan tempat pemungutan suara, sehingga ini memang sesuai dengan aturan. Ya. Kan ada aturan 8 kali 10 minimal Ya, ya. betul. 8 kali 10 menyediakan tempat untuk KPPS sendiri, PTPS sekaligus saksi yang hadir plus tempat duduk untuk mengantri. Itu ideal. Nah, itu sehingga partisipasi yang bentuk fasilitasi itu sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat, ya kan? Dukungan ini penting untuk lancarnya pemilu, termasuk bagaimana proses pemilu, Ya. penjagaan oleh masyarakat umum. Kita itu pengawas TPS itu hanya satu, Mbak, di setiap TPS ya. Ya, PTPS yang tadi dilantik itu. Nah, tapi kemudian akan lebih indah kalau kemudian masyarakat itu memang betul-betul kemudian turut serta mengawasinya. Baik. Di PKPU atau termasuk di mana? Di PKPU tentang pemungutan dan penghitungan suara, PKPU 25, termasuk juga di 66 ya, Ya. juknisnya, tata cara yang lebih. Memang kita di masyarakat itu diperbolehkan, masyarakat pemantau memfoto Iya. hasil. Memfoto hasil lah, itu bentuk dari penjagaan. Baik. Jadi kita tetap berkomitmen Ya. ya, KPPS, PPS, PPK, KPU, termasuk kita Bawaslu tetap berkomitmen menjaga jangan sampai satu suara pun tercuri. Yes. Betul. Ya kan, tercuri itu dipindah, Iya. dihilangkan atau apapun. Nah, kita melakukan, masyarakat Kota Batu itu semuanya menjaga. Baik. Menjaga bagaimana proses-proses di lapangan ini sesuai dengan peraturan berlaku, Iya. sampai kemudian terkonfirmasi dari suara menjadi kursi, Iya. itu memang betul-betul yang
memperoleh suara terbanyak dan sesuai dengan teknis perhitungan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Seperti itu. Baik, cukup panjang sekali, sudah saya sampaikan di awal tadi, cukup panjang sekali ya bahwa pemilihan umum ini banyak sekali prosedur-prosedur yang harus ditaati juga. Nah, mungkin dari Bapak Heru ada yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat, seluruh pemirsa yang ada di rumah tentang pemilihan umum tahun ini. Baik, sebelum closing statement saya, nanti saya berharap seluruh masyarakat Kota Batu, saatnya sekarang kita perlu tahu bagaimana cara memilih yang baik, mengecek diri kita sudah terdaftar atau belum. Baik. Dan saya di jajaran kami, baik dari KPU Kota Batu, PPK maupun BPS, siap bersosialisasi. Kalau ada panjenengan mempunyai komunitas-komunitas tersendiri, silakan hubungi PPS atau kami untuk ikut bersosialisasi. Nah, yang untuk closing statementnya, ojo lali tanggal 14 bulan loro 2024. Ayo milih krono sing ikhlas, ben oleh pemimpin sing berbudi luhur. Amin. Datang ke TPS, temukan jodohmu. Yeah. Asik. Baik, terima kasih Bapak Oke. Heru. Dari Bapak Yogi silakan. Kita punya jargon yaitu pengawasan partisipatif. Ya. Yang kemudian dikonkretkan dalam bentuk ayo awasi bersama. Baik. Selain kemudian menggunakan hak pilih ya, yang disampaikan Pak Heru tadi, mencoblos, memilih sesuai hati nurani, memilih dengan ikhlas agar memperoleh jodoh ya. Seperti itu. Nah, juga kita pengen pemilu ini benar-benar bersih. Bersihnya adalah bagaimana tidak ada tindakan-tindakan yang mengindikasikan sebuah pelanggaran. Contoh, jauhilah politik uang, jauhilah politisasi SARA, jauhilah ujaran-ujaran kebencian, ya black campaign dan sebagainya. Maraknya media sosial itu kemudian seiring menjadi sangat subur. Nah, masyarakat Batu guyup rukun, cerdas, ya kan? Nah, ini kemudian menjadi patokan bersama ketika kita berduyun-duyun untuk memilih pemimpin. Awasi mulai dari awal, prosesnya sampai kemudian akhir, bahkan setelah terpilihnya pemimpin yang kita coblos tersebut. Baik, jadi untuk seluruh pemirsa Agropolitan TV dimanapun Anda berada, gunakan hak suara Anda apabila Anda sudah memiliki hak suara tersebut. Jangan sampai Anda golput ya. Betul ya Pak? Karena milenial sekarang golput aja deh, golput aja. Nah, jangan sampai Anda golput. Gunakan hak suara Anda sebaik-baik mungkin di pemilihan umum tanggal 14 Februari tahun 2024. Luar biasa sekali, terima kasih banyak Bapak Heru, Bapak Yogi atas perbincangan kita mengenai pesta demokrasi nanti. Dan akhirnya saya Fidela pamit undur diri beserta kru yang bertugas. Sampai jumpa di Special Talks berikutnya. Kita salurkan aspirasi bersama.